Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini akan saya berikan tutorial bagaimana cara menggunakan program Microsoft Excel dari nol. Nah, untuk langkah pertama, untuk membukanya kita bisa membuka dari shortcut yang ada di desktop ini. Ini kita klik dua kali atau melalui start program ya. Ini diklik start, kemudian kita scroll ke bawah, kita cari Microsoft Office. Microsoft Office ini diklik, kemudian dicari di sini adalah Microsoft Excel. Jadi itu caranya, bisa dari desktop diklik dua kali atau dari start program ini diklik satu kali. Nah, akan terbuka seperti ini. Ini adalah bagian-bagian dari Microsoft Excel. Jadi di sini ada tab Home, Insert, kemudian ini Page Layout, kemudian formulas, data, review, dan view. Di sini adalah tab-tab atau menu. Dan setiap menu atau setiap tab ini ada banyak lagi bagian-bagiannya. Seperti di home, di sini ada clipboard, ada font, ada alignment, ada number, dan sebagainya. Begitu juga dengan di insert, page layout, dan formula. Jadi silakan dieksplor sendiri bagian-bagian setiap menu itu apa saja. Nah, di sini yang terpenting di sini bisa dilihat di sini ada A, B, C. Ini adalah kolom. Jadi A, B, C dan seterusnya ini adalah kolom. Dan di sini bisa sampai kolom X, F, D. Kemudian untuk yang 1, 2, 3, 4 ini adalah namanya baris. Di sini sampai berapa baris? Di sini ada 1.048.576 baris. Kemudian yang kotak kecil-kecil ini namanya sel ya, sel. Jadi ini adalah sel. Ini namanya sel D4. Kalau di sini namanya sel F9 ya, pertemuan antara kolom F dan baris 9 disebut dengan sel F9. Kalau beberapa sel saya blok di sini, ini namanya ring. Ring apa? Ring D5 sampai dengan F10. Jadi di sini awalnya D5 kemudian sampai F10. Ini adalah namanya ring. Jadi saya ulangi, kalau hanya satu kotak seperti ini namanya sel F7, yaitu pertemuan antara kolom F dan baris 7. Kemudian kalau gabungan dari beberapa sel itu namanya ring. Kalau seperti ini adalah ring C4 sampai dengan G11. Jadi seperti itu. Kemudian kolom dan baris ini bisa diatur, bisa dilebarkan kolomnya dengan cara apa? Ini dengan cara mouse kursor ini diarahkan pada garis pembatas kolom ini sampai keluar tanda panah kanan kiri, ini diklik, jangan dilepas sambil digeser. Nah, seperti ini. Jadi diklik sambil digeser. Kemudian kalau baris itu sama, silakan ditaruh kursor mouse-nya antara garis kolom ini sampai ada tanda panah ke atas dan ke bawah, kemudian diklik sambil digeser. Kalau mau mengembalikan bisa diklik back di sini. Itu adalah untuk merubah lebar kolom dan tinggi baris secara satu per satu. Kalau ingin melebarkan banyak kolom atau banyak baris secara bersamaan, itu bisa diblok dulu seperti ini. Kolom C sampai dengan kolom H ini saya blok. Cara ngeblok adalah diklik di sini ya, diklik jangan dilepas sambil digeser mouse-nya. Kalau sudah terblok di kolom C, D atau salah satunya ini, silakan diklik kanan ya, diarahkan di sini diklik kanan. Nah, kalau sudah diblok, ini silakan diarahkan ke pembatas antar kolom, ini silakan diklik sambil digeser. Maka di sini akan lebarnya antara kolom yang diblok ini semuanya sama bersamaan. Nah, saya klik, saya geser, maka semuanya akan lebarnya segitu sama. Saya klik, saya geser. Nah, itu adalah untuk mengatur kolom secara bersamaan. Ada juga dengan cara kolom ini diklik kanan, kemudian diklik kolom width, kemudian diketik angkanya, misalnya 15, kemudian enter. Nah, bisa juga.
tanpa menggeser tapi memasukkan angka, yaitu diklik kanan kolomnya, kemudian dipilih kolom width, kemudian dipilih misalnya 8, diketik 8, enter. Nah, seperti itu. Begitu juga dengan baris. Kalau mau meninggikan baris itu secara bersamaan, silakan diklik di blok di sini ya. Saya ulangi, diklik sambil digeser, kemudian ini di antara kolom ini pembatasnya diklik sambil digeser, maka barisnya akan sama tingginya setiap baris yang sudah diblok. Atau dengan cara diklik kanan, kemudian dipilih row hex. Row hex ini adalah tinggi baris, diklik, kemudian dimasukkan angka, misalnya 20. Nah, kan sangat kecil seperti itu ya. Jadi itu adalah untuk melebarkan kolom dan juga meninggikan baris. Nah, sekarang kolom ini bisa digabung menjadi satu sel ini. Jadi misalnya sel ini bisa digabung menjadi satu. Misalnya seperti ini, diklik sambil digeser, kemudian diklik merge and center. Dalam tab home ini ada merge and center. Jadi merge and center itu adalah untuk menggabungkan, untuk memerger. Klik, nah ini menjadi satu kolom. Kalau mau mengembalikan lagi ya diklik di sini, kemudian diklik merge and center lagi, maka sudah kembali tidak tergabung lagi. Nah, itulah pelajaran awal dalam belajar Microsoft Excel ini. Untuk berikutnya akan ada pelajaran yang lain setelah ini di video berikutnya. Dan jangan lupa klik subscribe, like, beri komen, dan juga share kepada teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.